Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Mira Febriana Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Latifah Kalista Ramadhani dengan NIM 2201208. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai neurotransmitter. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan senyawa kimia organik yang bertugas menyampaikan pesan antara satu sel saraf atau neuron ke sel saraf target. Nah, neurotransmitter ini diibaratkan senyawa yang bertugas mengirimkan pesan. Neurotransmitter memainkan peranan penting untuk mengatur kinerja sistem tubuh kita seperti jantung, alat pernapasan, pencernaan, siklus tidur, nafsu makan, gerakan otot, bahkan suasana hati. Yang kedua, jenis-jenis neurotransmitter. Jenis-jenis neurotransmitter yang pertama yaitu epinefrin. Epinefrin atau disebut juga sebagai adrenalin, yaitu ketika seseorang stres atau takut, adrenalin akan dilepaskan. Nah, adrenalin ini membantu otak membuat keputusan cepat dalam menghadapi bahaya. Yang kedua, dopamin. Dopamin merupakan neurotransmitter dan hormon pada otak yang berkaitan dengan rasa bahagia dan kesenangan diri. Yang ketiga, serotonin. Serotonin ini memainkan peran yang penting dalam mengatur dan mengendalikan suasana hati, tidur, kecemasan, seksualitas, dan nafsu makan. Kemudian, norepinefrin. Norepinefrin atau disebut juga sebagai noradrenalin merupakan atau menghasilkan banyak efek dalam tubuh kita. Dan yang paling menonjol adalah yang terkait dengan respon melawan ataupun lari terhadap bahaya yang dirasakan. Kemudian, GABA. GABA ini singkatan dari gamma aminobutyric acid, yang merupakan atau yang berkontribusi pada penglihatan, kontrol motorik, dan berperan pada pengaturan kecemasan. Selanjutnya, asetilkolin. Asetilkolin ini termasuk dalam golongan parasimpatomimetik sehingga menghasilkan beberapa efek seperti vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, pengecilan pupil mata atau miosis, penurunan tekanan dalam bola mata, serta penurunan kerja jantung. Kemudian yang terakhir yaitu glutamat. Glutamat ini disebut juga sebagai memori neurotransmitter yang mana ia memancarkan daya ingat dan terlibat dalam fungsi kognitif seperti belajar, dan memori ini juga mengatur perkembangan otak dan menciptakan kontak saraf. Yang ketiga, penggolongan reseptor neurotransmitter. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reseptor. Reseptor adalah satu atau sekumpulan atau sekelompok sel saraf dan sel lainnya yang berfungsi mengenali rangsangan tertentu yang berasal dari luar ataupun dari dalam tubuh. Atau dalam pengertian lain, reseptor atau alat penerima rangsangan adalah suatu struktur yang mampu mendeteksi rangsangan tertentu yang bisa berasal dari luar ataupun dari dalam tubuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Zawalia dengan NIM 2201242. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai penggolongan reseptor neurotransmitter. Neurotransmitter yang pertama ada asetilkolin dengan reseptornya yaitu muskarinik dan nikotinik. Efek yang ditimbulkannya yaitu atensi, memori, haus, penauran mood, dan perlakuan seksual. Dan jika berlebihan akan menyebabkan ansietas dan depresi. Dan jika ACTH menurun akan menyebabkan Alzheimer dan gangguan memori. Neurotransmitter yang kedua ada dopamin dengan reseptornya yaitu dopaminergik dan dopamin 1 beserta dopamin 2. Efek yang ditimbulkannya itu gerakan, respon emosional, kemampuan merasakan kesenangan dan rasa sakit. Dan jika kekurangan dopamin menyebabkan penyakit Parkinson, gangguan pergerakan, kurangnya kontrol impuls. Dan jika berlebihan akan menyebabkan skizofrenia. Neurotransmitter selanjutnya adalah serotonin dengan reseptornya itu 5-HT3. Neurotransmitter ini mengatur nafsu makan, tidur, mood, suhu, kontraksi otot, dan mengatur fungsi sistem kardiovaskular serta sistem endokrin. Jika kekurangan serotonin akan mengakibatkan depresi, psikosis, dan migrain. Dan jika berlebihan akan menimbulkan sedasi dan halusinasi. Neurotransmitter yang kelima adalah GABA dengan reseptornya yaitu GABA alfa dan beta. Efek yang ditimbulkannya berupa kecemasan dan mencegah epilepsi. Neurotransmitter yang keenam ada glutamat dengan reseptor NMDA. Efek yang ditimbulkannya yaitu mengatur kemampuan memori dan fungsi otomatik, kognisi otak, dan learning.
Jika kekurangan akan mengakibatkan skizofrenia, gangguan memori, dan distraktibilitas. Dan jika berlebihan akan mengakibatkan bipolar, Seuzeros, dan kindling. Nama saya Aprilia Putri Amanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja neurotransmitter pada reseptornya. Pertama itu mekanisme kerja neurotransmitter pada reseptornya. Pertama ada reseptor asetilkolin. Asetilkolin merupakan neurotransmitter dari kolinergic pathway di mana akan bereaksi dengan reseptor dan melewati celah pada kolinergic sinaps. Efek akan timbul dengan adanya interaksi dengan reseptor musaklinik atau nikotinik. Adanya impuls atau potensial aksi pada ujung saraf akan menimbulkan pelepasan neurotransmitter. Neurotransmitter akan berdifusi melewati sinaps kemudian berikatan dengan reseptor pada konjungsi membran sehingga timbul respon seluler. Pada asetilkolin, efeknya dibatasi oleh destruksi transmitter di celah sinaptik oleh enzim acetic olinesterase. Mekanisme kerja asetilkolin. Aksi potensial pada serabut saraf kolinergi menyebabkan terjadinya pelepasan asetilkolin dari vesikel menuju membran terminal dan kemudian berikatan dengan reseptor pada membran sel organ efektor. Terminasi efek kerja asetilkolin pada reseptor kolinergi terjadi akibat interaksi hidrolisis asetilkolin menjadi kolin dan asam asetat oleh enzim asetilkolin nitrase yang terdapat pada jaringan lokal. Kolin yang terbentuk akan menuju ujung terminal serabut saraf untuk digunakan kembali dalam pembentukan asetilkolin yang baru. Perkenalkan, nama saya Vivi Suryani dengan NIM 2201205. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dopamin. Nah, dopamin dilepaskan di dalam sistem saraf pusat dan juga di sinaps sistem saraf otonom. Dopamin ini juga terdapat dalam konsentrasi tinggi di berbagai bagian susunan saraf pusat, misalnya di nuklei basalis atau ganglia basalia. Reseptor dopamin juga dibagi menjadi dopamin 1 dan juga dopamin 2. Reseptor dopamin adalah kelas reseptor berpasangan protein G yang menonjol dalam sistem saraf pusat vertebrata. Reseptor dopamin mengaktifkan efektor yang berbeda melalui tidak hanya penggandengan G protein, tetapi juga pensinyalnya melalui interaksi protein yang berbeda. Presinap alfa dan dopamin 2 juga ini merupakan negatif feedback karena bila diaktifasi akan menyebabkan pelepasan neurotransmitter. Reseptor-reseptor alfa 2 juga terdapat di platelet yang berfungsi sebagai mediator pada agregasi platelet yang dengan cara mempengaruhi konsentrasi enzim platelet adenilat sklikase. Pada sistem saraf pusat, stimulasi postsinap alfa 2 ini menggunakan obat seperti klonidin atau dexmetomidin akan meningkatkan konduksi dan hiperpolarisasi membran sehingga kebutuhan zat anestasi akan menurun. Perkenalkan, nama saya Zaskia Amelia Putri dengan NIM 2201243. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja norepinefrin. Terdapat dua jenis reseptor adrenergik. Reseptor-reseptor ini dibagi menjadi alfa 1 dan alfa 2. Selanjutnya, reseptor beta dibagi menjadi beta 1 dan beta 2. Norepinefrin berikatan dengan reseptor alfa menimbulkan efek vasokonstriksi. Reseptor alfa banyak terdapat pada otot polos pembuluh darah di kulit, splagnik, serta nasal mukosa. Adrenoseptor alfa 1 terdistribusi pada sebagian besar otot polos pembuluh darah, otot dilator pupil, prostat, dan jantung. Adrenoseptor alfa 2 terletak pada neuron polisinaps sistem saraf pusat platelet, ujung saraf adrenergik dan kolinergik, beberapa otot polos pembuluh darah, serta sel lemak. Norepinefrin juga mengaktifasi reseptor beta terutama beta 1. Adrenoseptor beta 1 terutama terdapat di jantung serta sel juta glomerular. Aktivasi reseptor ini memberikan efek kronotropik positif atau peningkatan aktivitas sel pacu jantung, inotropik positif atau peningkatan kontraktilitas, dan dromotropik positif atau peningkatan kecepatan konduksi nodus atrioventrikular. Adrenoseptor beta 2 menimbulkan relaksasi sel otot polos pembuluh darah hingga menimbulkan vasodilatasi.
Reseptor ini juga terdapat di otot polos, sistem respirasi atau bronkial, dan uterin. Selain itu, mengaktifasi glycogenolysis hepar. Reseptor beta banyak terdapat pada arteri koroner jantung. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja reseptor serotonin. Serotonin ini disintesis dari triptofan melalui dua langkah reaksi, yaitu perubahan dari triptofan menjadi 5-hidroksitriptofan atau 5-HTP, kemudian diubah menjadi 5-hidroksitriptamin atau serotonin 5-HT. Perubahan dari triptofan menjadi 5-HTP ini dikatalis oleh enzim triptofan hidroksilase. Selanjutnya, 5-HTP ini akan diubah menjadi 5-HT oleh asam amino dekarboksilase atau AADC. Selanjutnya, serotonin ini akan didegradasi oleh enzim monoamin oksidase atau MAO yang akan dikatalis menjadi 5-hidroksi 3-indol asetal dehid atau 5-hial. Selanjutnya, metabolit 5-hial ini pada keadaan di mana konsentrasi protein L-cysteine yang tinggi akan diubah menjadi 5-hidroksi indol thiazoladin karboksilik asid atau 5-HIDK. Enzim aldehid dehidrogenase akan mengkatalis perubahan 5-hial menjadi 5-hidroksi indol asetik asid atau 5-HIAA. Pada penium alkohol kronik akan meningkatkan konsentrasi dari alkohol dehidrogenase atau ADH atau aldehid reduktase atau ALDR yang akan menyebabkan perubahan dari 5-hal menjadi 5-hidroksitiptanol atau 5-HTO. Selanjutnya saya akan menjelaskan reseptor glutamat. Reseptor inotropik glutamat atau NMDA, AMPA, dan reseptor kainat termasuk ke dalam lignan gate ion channel. Reseptor glutamat yang merespon terhadap NMDA dikaitkan dengan mekanisme terjadinya nyeri, neuropati, dan toleransi terhadap opioid, di mana reseptor ini dapat dihambat oleh ketamin. Reseptor glutamat yang merespon terhadap AMPA dan kinat merupakan reseptor yang terlibat dalam transmisi sinaps secara cepat dan plastisitas sinaps. Reseptor metabotropik glutamat merupakan reseptor transmembran yang dihubungkan dengan G-protein untuk memodulasi kerja second messenger intraseluler seperti inositol, fosfat, dan nukleotida siklik. Baiklah, selanjutnya saya Siska Agustina dengan NIM 2201231 akan melanjutkan penjelasan mengenai mekanisme kerja reseptor glutamat dan mekanisme kerja reseptor GABA. Yang pertama, mekanisme kerja reseptor glutamat. Glutamat disintesis melalui proses deaminasi glutamin melalui proses siklus asam trikarboksil. Kemudian glutamat dilepas ke celah sinaps sebagai suatu respon terhadap adanya proses depolarisasi pada terminal presinaps. Pelepasan glutamat dari terminal presinaps merupakan suatu proses yang memerlukan adanya suatu ion kalsium yang diregulasi oleh berbagai macam saluran ion kalsium. Seperti pada sistem neurotransmitter pada umumnya, mekanisme kerja glutamat pada celah sinaps akan diterminasi oleh adanya proses reuptake glutamat yang bergantung pada ion natrium. Selanjutnya adalah mekanisme kerja reseptor GABA. Reseptor GABA merupakan target kerja dari obat-obatan anestesi etomidat dan tiopental, di mana dalam seperti propofol, konsentrasi yang tinggi, obat-obatan ini akan membuka saluran klorida. Sedangkan dalam konsentrasi rendah, obat-obatan ini sensitivitas reseptor terhadap GABA eksogen. GABA disintesis pada ujung saraf presinaptik dan disimpan dalam vesikel sebelum dilepaskan. Sekali dilepaskan, GABA berdifusi menyeberangi celah sinaps. Setelah GABA berdifusi, GABA akan menduduki tempatnya, yaitu di GABA binding site, di mana GABA jenis ini akan terkait dengan ion seelmin sehingga memperantai ion seelmin untuk masuk dan menyebabkan efek pada posinaps. GABA yang sudah terdisosiasi dari reseptornya akan diambil kembali sehingga tertutupnya kanal seelmin. GABA yang diambil untuk reuptake kembali
ke dalam ujung presinaptik atau ke dalam sel gial dalam bentuk GABA dengan bantuan transporter GABA. Aktivitas GABA oleh neurotransmitternya menyebabkan membukanya kanal Cl dan lebih lanjut akan memicu terjadinya hiperpolarisasi yang akan menghambat penghantaran potensial aksi, dan inilah yang akan menyebabkan efek sedatif dan anestesi. Benzodiazepin dapat mempotensiasi penghambatan transmisi sinaptik dengan berkaitan dengan reseptor GABA. Obat golongan bekerja dengan afinitas reseptor GABA pada tempat terikatnya atau binding site, sehingga frekuensi pembukaan kanal Cl-min mengalir. Cl-min masuk membuat efek pada posinaps lebih lama, yaitu depresi CNS. GABA diambil kembali untuk direuptake ke dalam ujung atau ke dalam sel gial melalui bantuan GABA. Perkenalkan, nama saya Tori Elak dengan NIM 2201236. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat pada reseptor neurotransmitter serta contoh obatnya. Pada agonis adrenergik langsung, yang pertama, obat adrenergik adalah obat yang mempengaruhi sistem adrenergik termasuk simpatomimetik yang efeknya menyerupai aksi sistem simpatis, dan simpatolitik yang efeknya menghambat atau menekan aksi sistem simpatis. Yang kedua, obat yang tergolong ke tipe ini merupakan obat yang langsung berikatan pada reseptor adrenergik sehingga akan mengaktifasi reseptor tersebut. Yang ketiga, obat yang tergolong ke tipe ini memiliki afinitas terhadap reseptor tertentu. Misalnya, yang pertama, pada epinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor A beta 1, beta 2. Yang kedua, norepinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa beta 1. Yang ketiga, isoproterenol memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1 dan beta 2. Yang keempat, obat antagonis adrenergik bekerja melalui penghambat terhadap reseptor adrenergik baik alpha ataupun beta blocker. Yang pertama, alpha 1 blocker, suatu golongan obat yang digunakan untuk terapi hipertensi karena dapat menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Pada contohnya prazosin, terazosin, dan deoxazozin. Yang kedua, beta 1 blocker digunakan untuk terapi hipertensi karena dapat mengurangi frekuensi dan kekuatan denyut jantung. Contohnya atenolol, metoprolol, propanolol, nadolol, dan pindolol. Beta blocker ada yang bersifat selektif, artinya relatif hanya mengikat reseptor beta 1 ataupun beta 2 saja, seperti atenolol, metoprolol, beta 1 blocker. Dan ada yang relatif tidak selektif, artinya mengikat beta 1 dan beta 2. Oleh karena itu, beta blocker itu tidak selektif tidak boleh diberikan pada penderita asma, karena mengingat hambatan terhadap reseptor beta 2 akan meningkatkan kontraksi bronkus. Ya, sekian dari kelompok 4. Apabila ada kurang maupun salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.